Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, ayyuhal hadirun, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat Isya dan juga salat tarawih insyaallah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan berbagai macam aktivitas ibadah, baik itu ibadah berupa perkataan, ibadah berupa perbuatan anggota tubuh kita, dan tidak kalah penting adalah ibadah berupa perbuatan hati kita semuanya. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita ini, baik yang perkataan maupun yang perbuatan anggota badan, demikian pula perbuatan hati kita, dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan di timbangan kebaikan kita masing-masing, dan juga dicatat sebagai pahala yang tentunya banyak keberkahan yang bisa kita petik baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengutip sebuah ayat yang mana ayat ini berada pada ayat-ayat puasa, menyelip pada ayat-ayat puasa. Ketika kita berbicara terkait dengan ayat puasa, maka para ulama mengatakan ayat-ayat puasa ini terdiri dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Di 183 Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban berpuasa kepada kita semua. Kemudian di ayat berikutnya Allah menetapkan bahwa puasa yang kita jalankan hanyalah beberapa hari. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah menetapkan bahwa beberapa hari ini yang terbilang ini letaknya pada bulan Ramadan. Kemudian sebelum ke ayat setelahnya Allah mengingatkan ketika kita selesai Ramadan, berarti kita memasuki bulan Syawal, maka tetap sekalipun kita bergembira, sekalipun kita senang, sekalipun kita merayakan hari Raya Idul Fitri, tetap kata Allah Subhanahu wa taala walitukabbirullaha, hendaknya kalian tetap mengumandangkan takbir, hendaknya kalian tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyisipkan sebuah ayat yang mungkin di antara kita memandangnya remeh karena tidak berkaitan dengan ayat-ayat puasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, apabila di antara hamba-hambaku ini, para ulama menjelaskan hambaku di sini dinisbatkan kepada al-mukminin, kepada orang-orang beriman, karena konteks ayatnya berbicara terkait dengan puasa yang mana Allah wajibkan kepada orang-orang beriman. Apabila di antara hamba-hambaku yang beriman bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib.
ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan siapapun yang berdoa kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyastajibuli, maka mintalah diijabahi, mintalah dikabulkan kepadaku dan juga beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk. Ayat yang mulia ini diawali dengan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad terkait dengan jika ada hamba-hamba yang bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Di antara riwayat yang menjelaskan sebab diturunkannya ayat yang mulia ini bahwa suatu ketika Nabi kedatangan seorang Arab Badui dan bertanya kepada Nabi, aqaribun rabbuna fanunadihi, apakah Tuhan kami, Tuhan kita ini dekat sehingga kita bisa berdoa secara pelan, amba'idun fanunadihi, ataukah jauh sehingga kita harus berteriak-teriak di dalam memanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun terdiam sehingga turunlah ayat yang mulia ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika di antara hambaku bertanya tentang aku, maka sungguh aku ini dekat. Narasi ataupun potongan ayat yang pertama dalam Al-Qur'an ini Allah menyebutkan tentang posisinya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini dekat dengan hambanya. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dekat di sini adalah qaribun bi'ilmihi wa qudratihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala ilmunya maha dekat dengan kita semua. Demikian pula kekuasaannya dekat dengan kita semua. Dan tentunya kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya itu melebihi daripada hablil warid. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menciptakan manusia. Dan di akhir ayat tersebut, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan sungguhnya kami ini lebih dekat daripada urat lehernya. Maka dari itu ketika di antara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus yakin Allah maha dekat dengan kita. Terlebih Nabi kita menjelaskan di antara posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah saat dia sujud. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita, aqrabu ma yakunul 'abdu 'inda rabbih wa huwa sajid fa'aktsiru fihi ad-du'a. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika kita sujud. Kemudian di potongan ayat ini selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ketika kita sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala maha dekat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, maka yaitu yang kita ucapkan, yang kita lakukan tentunya adalah memohon, tentunya adalah berdoa kepada Allah, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kewajiban Allah Subhanahu wa taala adalah mengabulkan doa-doa kita, dan kewajiban kita adalah memohon segala keinginan kita baik dunia dan akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku. Allah memerintahkan kepada kita semua untuk berdoa kepadanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan. Maka pertanyaannya adalah, sedemikian pintu terbuka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah merintahkan kepada kita berdoa dalam 24 jam, sehari semalam. Berapa kali, berapa momen kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah di sepertiga malam terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di waktu tersebut Allah berada di langit dunia sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi thulutsail akhir minal lail. Bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Lalu Allah pun bertanya kepada kita semua, hal min sa'ilin, apakah ada di antara hamba-hambaku di waktu itu memohon kepadaku, meminta kepadaku?
fa'tiyahu, pasti permintaannya aku akan kabulkan, pasti permohonannya aku akan ijabahi. Wa hal min mustaghfirin, apakah di antara hambaku di waktu tersebut ada yang beristighfar, ada yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'aghfir lahu, pasti aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini terlepas ataupun terlebih lagi kita berada di bulan Ramadan dan menjelang ya di 10 terakhir Ramadan, maka kita perlu mengencangkan kekuatan kita, kesempatan kita, waktu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mulai ya memperhatikan doa-doa apa saja yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai ketika 10 hari terakhir Ramadan ini datang kemudian kita masih kebingungan doa apa yang akan kita panjatkan. Maka minimal sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau sallallahu alaihi wasallam, salah satu doa yang cukup pendek. Salah satu doa yang cukup pendek tetapi secara makna memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Maka Nabi mengajarkan jika di antara kita di satu malam di antara malam-malam terakhir 10 terakhir Ramadan bahwa kita berdoa, maka salah satu doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka inilah doa yang perlu kita hafalkan. Inilah doa yang perlu kita ulang-ulang, terutama di sepertiga ataupun di 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Kemudian bahwa ketika kita ingin doa-doa kita diijabahi, maka kata Allah Subhanahu wa taala falyastajibu li, maka hendaknya kita memohon diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk permohonan diijabahi ini adalah salah satunya kita memperhatikan adab ketika berdoa. Kita memperhatikan kondisi kita. Jangan sampai kita berdoa kemudian kita terburu-buru. Kita sudah berkali-kali berdoa tetapi belum diijabahi. Kita sudah berulang-ulang berdoa tetapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal bisa jadi mat'amuhu haram, apa yang dia makan adalah haram. Wa mashrabuhu haram, apa yang dia minum adalah haram. Wa ghudhiya bil haram, segala apa yang dikonsumsinya, yang dipakainya, yang dikenakannya adalah haram. Fa anna yustajabu lahu, maka kata Nabi, bagaimana mungkin potret orang yang berdoa seperti ini doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi lain kita pun tetap optimis, kita pun tetap yakin bahwa setiap doa yang kita panjatkan pada dasarnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita pernah bersabda, tidaklah seorang hamba muslim yang berdoa dengan sebuah doa yang di dalamnya tidak ada dosa, tidak ada permintaan pemutusan tali silaturahmi, melainkan Allah berikan salah satu di antara 3 hal. Yang pertama adalah imma an yu'ajjila lahu ilaihi da'watahu. Kemungkinan yang pertama betul langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala permintaannya. Yang kedua adalah an yaddakhiraha lahu fil ukhra. Kemungkinan yang kedua disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah an yasrifa anhu minas su'i mithlihi, yaitu memalingkannya dari keburukan. Kemudian di akhir ayat tersebut fondasi di dalam beribadah termasuk berdoa adalah wal yu'minu bi, hendaknya beriman kepada aku. Karena kalau seorang berdoa tanpa diiringi keimanan, tanpa adanya keimanan, maka di sini ya sangat tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita. Walaupun tentunya dalam kondisi darurat, dalam kondisi terzalimi, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa orang yang terzalimi sekalipun bukanlah seorang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berharap dengan apa yang sudah kita jalankan di bulan puasa ini, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala la'allahum yarshudun, supaya kita semua mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita. Allah Subhanahu wa taala menerima qiyamul lail kita. Allah Subhanahu wa taala menerima bacaan Quran kita. Allah Subhanahu wa taala menerima zikir dan juga seluruh ibadat kita semuanya. Dan kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam kondisi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.